Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti kang moho ulas lan moho asih. Kita kadang selalu bertanya teman-teman mengenai suatu doa. Mana sih doa yang sebenarnya itu lebih mudah untuk diijabah? Yang perlu saya jelaskan untuk pertama kali bahwa setiap doa itu memiliki kekuatan yang hampir sama teman-teman. Hanya saja kekuatan pengabulan doa itu tergantung kepada diri kita sendiri. Frekuensi kita sudah sampai belum kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini terkadang karena frekuensi kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cenderung mencari orang yang memiliki frekuensi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang kiai, seorang wali, seorang spiritualis. Bahkan kalau berdoa kita kadang menyebut atau menyenggol, menghashtag nama Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu cara supaya doa kita diijabah. Untuk doanya yang baik yang seperti apa? Apa harus bahasa Arab? Apa harus bahasa Jawa? Atau harus bermantra? Atau doa sesuai dengan keinginan kita? Yang pertama, doa yang paling baik adalah yang diajarkan oleh Allah. Doa yang diajarkan oleh Allah ini bisa berada di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab sesuai dengan yang teman-teman anut. Dan yang berikutnya adalah sesuai dengan ajaran Rasul. Terus yang berikutnya adalah doa yang diajarkan oleh para kiai atau para sesepuh atau guru kita. Terus yang berikutnya adalah doa-doa yang kita dapat atau amalan-amalan yang kita dapat ketika kita ikut dalam suatu pembelajaran, suatu majelis ilmu dan lain sebagainya. Terus baru masuk ke dalam doa yang kita buat sendiri redaksinya atau doa yang kita ucapkan sendiri redaksinya. Alasannya kenapa? Karena doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah, doa yang diajarkan oleh para rasul, para wali itu biasanya redaksinya itu sudah ditata sebaik mungkin. Misalnya ada kata semoga itu, karena ketika kita berdoa dan kita berkata semoga itu kan sama saja kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya Allah semoga engkau mengabulkan apa yang saya minta. Itu kan sebuah redaksi yang kurang tepat. Makanya cenderung rata-rata di dalam Al-Quran atau di dalam hadis tidak ada kata semoga. Semoga itu berlaku ketika kita mendoakan orang lain. Itu bagus. Ya insya Allah, ya semoga itu bagus untuk mendoakan orang lain. Tapi kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, maka keyakinan secara penuh terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keyakinan yang sangat menjadi dasar dari pengabulan suatu doa. Jadi ketika teman-teman mendapatkan wasilah atau amalan dari guru-guru teman-teman semua, mendapatkan amalan dari para pembimbing teman-teman semua, yakini dengan sepenuh hati, jangan pernah bertanya maksudnya apa, artinya apa. Karena ketika kita mengetahui maksud dan artinya, kadang kita itu cenderung menyepelekan atau mengganti dari doa tersebut, redaksi dari doa tersebut, atau bahkan kita justru tidak menghargai dari doa tersebut. Misalnya kita diberikan kata Bismillahirrahmanirrahim, buatlah sebagai wirid misalnya seperti itu. Ketika kita mengetahui bahwa Bismillah adalah suatu ucapan yang kita sudah biasa melantunkan, kita menjadi malas atau kita menjadi meragukannya. Ini adalah kesesatan atau kezoliman kita kepada diri kita ketika kita diberi suatu amalan dan mengetahui maksudnya. Tapi Bismillah yang sebenarnya itu kan maknanya begitu besar. Ini memaknai suatu alam semesta. 3000 nama dari Allah Subhanahu wa taala sudah terangkum dalam kata Bismillah.
Hanya saja karena ini adalah suatu yang sering kita ucapkan, kita jadi meragukannya. Seperti itu teman-teman. Semoga kita lebih meyakini diri kita sendiri bahwa apa doa yang kita panjatkan itu pasti diijabah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.